Berbahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Katarina Sri Sudarmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 1.4 adalah bahwa calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum tentang penanaman budaya positif di sekolah, sekaligus meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan-rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas di kelas yang diampu. Dan yang terakhir, memantau, merefleksikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain datang dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, murid-murid yang diampu, serta adanya dukungan dari sarana dan prasarana. Berikut ini paparan diseminasi yang saya lakukan di sekolah dengan teman-teman sejawat tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Jakarta, yang dalam hal ini nanti diwakili oleh Ibu Sujiwayuningsih SPD selaku wakil kurikulum SMK Negeri 2 di Jakarta. Yang kami hormati Ibu Katarina Sri Sudarmi selaku pemateri dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif di SMK Negeri 2 di Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di ruang rapat Jodipati SMK Negeri 2 di Jakarta dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif oleh Ibu Katarina Sri Sudarmi SPD, calon guru penggerak angkatan kedua dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 di Jakarta. Alhamdulillah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang hormati, untuk memakan waktu anak-anak baiknya pada pagi hari ini kita mulai. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari sekolah, yang ketiga adalah acara inti, yang keempat diskusi, yang kelima lain-lain, dan keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini semoga berkah semuanya. Kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Untuk itu kepada Ibu Sujiwayuningsih SPD, wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK Negeri 2 Yogyakarta, dipersilakan. Bukan di pagi hari ini menambah ilmu baru, paradigma baru untuk kita semuanya, bagaimana seharusnya kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif ataupun disiplin positif yang bisa menjadi pembentukan karakter di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan. Untuk itu kepada Ibu
Ibu Suci Wahyuningsih SPD dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari yang disampaikan oleh Bu Katarina Sri Sudarmi, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 2 di Jakarta. Untuk itu kepada Bu Suci kami persilakan. Terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Katarina Sri Sudarmi selaku calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 2 Yogyakarta, dan yang kami hormati seluruh peserta kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang Jodipati dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah di acara diseminasi disiplin positif. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa disiplin positif adalah pendekatan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku konstruktif, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat, yang mengedepankan pendekatan ini. Kita tidak hanya berfokus pada pengendalian dan hukuman, tetapi kita lebih kepada pemahaman, memberikan dukungan dan pengembangan potensi individu untuk menjadi individu yang lebih baik, yang berkembang secara maksimal. Nah, kegiatan ini Bapak dan Ibu bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman kita tentang disiplin positif serta berbagi pengalaman dan strategi yang efektif di dalam penerapannya pada proses pembelajaran di kelas. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu melalui diskusi dan sesi berbagi yang nanti akan berlangsung, kita dapat memperoleh wawasan baru dan praktek terbaik yang bermanfaat. Nah, saya berharap Bapak Ibu peserta dapat aktif berpartisipasi, berbagi pendapat, dan mengajukan pertanyaan untuk memperkaya diskusi kita. Nah, tentunya juga untuk kita bisa berbagi bersama calon guru penggerak kita. Nah, agar proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Yogyakarta juga menjadi lebih baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar, menjadi langkah awal yang positif dalam penerapan disiplin positif di berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu saja sambutan kami di awal kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat, dan terima kasih kepada Ibu Katarina Sri Sudarmi yang sudah mengajak peserta agar nanti calon-calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini lebih banyak. Teman-teman lebih rentan terinspirasi untuk menjadi guru penggerak, sehingga perbaikan proses pembelajaran yang didesain oleh pemerintah, dibiayai besar oleh pemerintah, kita ikut di dalamnya. Itu saja yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan untuk kita semuanya dan memberikan motivasi untuk bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di guru penggerak. Harapannya bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang hormati, untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Katarina Sri Sudarmi, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada beliau kami persilahkan. Monggo.
Terima kasih Pak Untung atas waktunya. Saya awali dengan saya berdiri saja nih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, kepada Ibu Suci Wahyuningsih selaku wakil kurikulum yang sudah memberikan dukungan kepada saya untuk melakukan diseminasi. Ini adalah bagian dalam proses pendidikan guru penggerak saya. Salah satunya adalah menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini, mengganggu waktunya untuk mendukung saya, membersamai saya ada di tempat ini. Pertama kali ini karena situasinya masih agak dingin, Pak Agus sampai mencari tempat yang strategis. Agus, Yohanes, Fauzan, Agus ya. Ini waktu penempatan diri yang pas. Berdasarkan urusan tua. Oke, kita mulai dengan selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. SMK Negeri 2 Yogyakarta bisa. Nah, terima kasih. Sudah energinya yang tadi tersimpan sudah keluar sedikit. Nanti setelah ini ada permainan lagi, biar nanti tambah semangat. Pak Agus minta turun, orang sempat garaki aku. Yang pertama, ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Ini berhubungan dengan kompetensi kita sebagai seorang guru. Yang pertama, nanti yang setuju acungkan tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Setuju. Yang lainnya? Tidak setuju. Siapa yang tidak setuju? Pilihannya hanya setuju dan tidak setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 13 yang tidak setuju, 8 berarti yang setuju. 2, 3. Sing absen? Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Nah, nanti benar atau salah pendapat kita akan kita ketahui di akhir pertemuan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang setuju? Hampir semua setuju. Oke, ya benar. Setuju ya. Pertanyaan yang ketiga. Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju atau tidak? Semua setuju? Setuju. Oke, Pak Otto tidak setuju. Lah biasa dia itu sebagai oposan. Tapi apakah oposan itu selamanya salah? Tidak. Nanti kita cek ya. Apa yang kita bayangkan yang tadi kita setuju atau yang tidak kita setuju itu benar adanya? Nah, pada modul budaya positif ini ada beberapa yang nanti saya sampaikan secara cepat. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan restitusi.
belum siap untuk memberikan materi. Tapi saya mencoba untuk siap. Kata Pak Kus, siap dan tidak siap harus siap. Teman saya yang satu ini memang luar biasa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Belajar dalam pemikiran kita itu yang seperti apa toh untuk murid-murid. Ini semua berkaitan murni untuk memenuhi kebutuhan murid atau kebutuhan anak. Saya sekarang lebih familiar dengan murid daripada anak karena setiap kali mengerjakan tugas itu segala sesuatu yang paling berharga menurut panjenengan. Berharganya saya tentu akan berbeda dengan berharganya Bu Heni, Bu Reno dan yang lain. Monggo silakan mau pilih warna apa dengan. Yo sembarang, pokoknya sesuatu yang paling berharga. Boleh benda, boleh bukan benda. Tulisin namanya tidak dulu. Oh tidak usah. Karena kebetulan kita semua sudah kenal ya. Pak Rozer sudah hafal nama Bapak Ibu guru yang lain di sini? Pak Agus? Sudah lebih banyak. Oh sudah lebih banyak. Yang belum yang mana? Yang belum yang mana? Ini Ibu Heni. Nah. Oh, sudah. Ini Pak Muhana. Ini Bu CH. Ini Pak TWW. Oh, sekian mulai. Ulang. Menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Boleh barang, boleh bukan barang. Berapa? Satu saja yang paling kok. Paling berharga. Sudah? Betul loh. Kalau nulis yang paling berharga betul. Nah sekarang kalau sudah ditunggal, dibuat dirundung mau dirundung boleh, diremut boleh, yang penting tidak boleh keluar dari genggaman. Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, saya permainan yang peserta permainan yang pertama adalah Pak Agus, bukan Pak Agus, Pak Amhana. Ini karakter baikku, dia tidak pernah membuliku. Itu Kak. Ya, monggo Pak, maju di sini Pak. Dilipat atau di apa jenenge? Diremuk. Yang penting tidak boleh kelihatan kalau jenengan itu menggenggam sesuatu. Terus saya minta bantuan Pak Yohanes. Punah jenengan bertiga dulu tidak apa-apa. Untuk Pak maju Pak. Jadi di sini Pak. Berada no. Ya terserah. Ini posisi yang paling baik kayaknya ini ya. Karena bisa dilihat dari kanan kiri. Nah, silakan Pak Yohanes berusaha membuat Pak Muhana itu mau mengeluarkan genggamannya atau mau membuka genggamannya sehingga dengan tahu apa yang dituliskan Pak Hana. Silakan. Dengan mau kalau boleh mau ya terserah ini apa ya. Enggak. Ini pamit tuh. Dari saya Pak Hana ini hasil dari Ibu sana. Dari Ibu Preso ini buatan hidangan hasil yang putih sejujon. Ikuti kanan atau kiri Pak? Kiwan apa tangan? Tangan ya? Iya tuh paling mau. Langsung Pak. Iya.
Jenjang Pak, kalau tugas tak suruh ayam. Pak, nah kesannya apa kagum berapa di Cimat. Kamu pengen makan terus rawon di paling berharga Benowo. Terima kasih. Tukar itu dibuat tukar kan? Apa yang dituliskan oleh Pak Hana. Nah, tadi kan sudah dari dua bapak, sekarang dua ibu. Ini anu aja. Sweet apa tak tunjuk kita. Ini apa? Hah? Ini apa? Ayo, siapa yang bersedia menjadi apa jenenge? Sukarela. Kenapa takut? Sudah dengan saya saja. Tidak direbut. Iya. Virus kembalnya. Dek, kamu pinjam deh. Kamu bikin apa deh? Hah? Ada deh. Sini. Jangan Minta. Pinjam. Pinjam saja. Pinjam. Ih, kamu makasih. Pinjam saja. Enggak. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Kenapa? Enggak boleh. Ya iya kenapa? Ih, rahasia tahu. Ya iya kenapa? Oh karena berharga. Terus kalau yang tidak berharga boleh? Enggak. Nah terus yang boleh yang apa? Yang kayak jajanin aja. Ya jajan aja ya. Oh kalau jajan boleh, kalau enggak boleh. Yakin? Ada hadiah menarik. Makasih. Itu tak jajakin berarti boleh. Aku yang jajanin. Oh, dijajakin. Tapi tetap nggak boleh. Boleh. Sini boleh. Nah, sini boleh. Udah kerjain. Oh gitu. Iya. Makasih ya kak. Oke, terima kasih. Monggo kalau nggak boleh ya sudah silakan duduk. Tidak berhasil. Ternyata saya dan Pak Hana tidak saya dan Pak Yu gagal untuk memperoleh atau memerintah orang lain gitu. Dengan berbagai macam cara. Saya tadi mau bentak rambut ke katanya tak bentak itu mesti oleh saja. Nah sekarang apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi itu saya tanya ke Pak Hana. Kenapa kok Pak Hana tidak memberikan tulisan? Padahal tulisan loh, bukan apa-apa. Bukan curahan hati saya yang berarti. Curahan hati. Kalau Bu Heni, kenapa sudah tidak memberikan? Nah itu judulnya sesuatu yang sangat berharga, jadi nggak boleh dikasih tahu ke orang, harus digenggam, disimpan. Oke. Sekarang bagaimana Pak Yo? Kok merasa gagal enggak? Yang merasa gagal karena barang paling berharga harus direbut atau diminta. Oke. Saya pun merasa gagal. Kenapa kok saya tidak bisa minta? Apa ini? Bahasa Jawane nuruti karepku. Biar Bu Heni itu takluk dengan apa yang ku kehendaki. Nah, bahwa ternyata di sini orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Bu Heni, Pak Wana, atau Bapak Ibu yang lain, pasti kalau ada sesuatu yang berharga, itu pasti tidak akan dilepaskan begitu saja. Artinya kita tidak menyerah, kita tidak mau dikontrol atau tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Nah, itu imbasnya juga pada murid-murid kita, bahwa murid-murid itu juga punya prinsip bahwa mereka tidak mau dikontrol oleh orang lain, bahkan oleh gurunya. Jadi yang bisa
Itu inti dari permainan kita hari ini. Permainan yang pertama. Nah, yang dimaksud dengan teori kontrol atau teori pilihan itu apa saja? Bahwa kita sebagai guru ada beberapa ilusi yang kita pikirkan, kadang kita lakukan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kita selalu beranggapan bahwa murid itu akan selalu tumbuh dengan gurunya. Padahal itu hanya ilusi. Kemudian yang kedua, bahwa kritik akan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita apapun namanya, kita disuruh membuat kritikan, entah orang itu bilang kritik yang membangun, itu akan membuat orang merasa menguatkan karakter. Itu ilusi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu tadi misalnya anak disuruh membaca, kemudian disuruh bersih-bersih, itu kita beranggapan bahwa hal seperti itu akan berlaku efektif dan bermanfaat. Seperti tadi ya, kita lakukan briefing di ruang Madukoro tadi, ada anak yang lompat ke pagar. Pak Kepala bilang bahwa pembinaan karakter kita masih harus ditinjau ulang. Apakah benar pembinaan karakter kita yang ditinjau ulang? Atau kita yang kurang tahu apa yang dikehendaki oleh murid kita? Apakah pernah ada diskusi antara guru dengan murid? Sepakat. Ya. Adanya nanti kesepakatan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik, kemudian mengontrol murid, itu sebenarnya kita mengarahkan anak pada identitas gagal, bukan pada identitas sukses. Ternyata ini yang pembelajaran yang bagi saya itu juga saya merasa agak tertampar karena predikat saya selama ini menjadi guru yang galak. Dalam pikiran guru galak, muridnya disiplin. Ternyata berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menuntun, kemudian memerdekakan murid dalam hal memulai pembelajaran. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah ini yang kita tentunya yang di sini semua yang belum merasakan hanya Pak Kia dan Pak Fauzan. Kita sebagai orang dewasa kadang memaksakan kehendak kita pada murid untuk melakukan hal-hal tertentu. Mereka adalah masih junior, jadi mungkin belum memaksa. Dan pasti akan sebenarnya pasti akan memaksa. Dan ternyata itu adalah sebuah ilusi dari kita sebagai seorang guru. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki posisi kontrol? Ada perbedaan antara stimulus respon dan teori pilihan. Bahwa yang pertama kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama. Ternyata yang terjadi itu bahwa kita harus memahami bahwa pandangan orang lain itu pasti berbeda tentang apapun. Kemudian perilaku buruk, nah ini yang sering kita lakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata secara teori itu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya saja kita yang kadang nggak nyambung, nggak ngerti tak jane dibalik dia berperilaku buruk itu dia punya tujuan apa. Nah, itu yang kita belum terbiasa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, selaras dengan permainan tadi bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang paling baik adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru atau lebih singkatnya dengan
adanya kesepakatan, kolaborasi dan konsensus bersama. Kemudian hasilnya kalau dengan bahasa kerennya bahwa di teori kontrol itu adalah win-win solution, semua menang, semua berpikirnya menang. Selama ini kita ada berpikirnya pasti saya menang, kamu kalah. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kaitannya nanti teori kontrol dengan semua materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya ringkasannya ada di sini. Ya, ini nanti akan sejauh saya tak pahami, ini akan membuat kita itu menjadi lebih paham siapa kita, siapa murid kita, bagaimana kita memperlakukan murid untuk proses pembelajaran yang merdeka. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, yang mungkin kita agak kurang familiar ada tentang nilai kebajikan. Kalau disiplin positif, orang berbicara tentang disiplin. Nah, itu pasti image-nya apa? Disiplin itu apa? Tertib, ketat, tepat waktu, apalagi patuh. Nah, mulai yang patuh kita menganggap bahwa itu orang yang disiplin. Disiplin itu memang diperlukan. Ki Hajar Dewantara pun menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama itu menjadi murid yang berkarakter pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Yang pertama, bertakwa dan berketuhanan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang sedang digali oleh atau sedang dibentuk oleh dunia pendidikan Indonesia. Nah, kadang kita kadang lupa juga paradigma kita itu masih lama bahwa anak-anak harus menurut guru nih. Jadi pendidikan kita seperti hanya pendidikan zaman kolonial, zaman saya SD, SMP. Padahal kalau itu diberlakukan jelas sudah tidak akan berjalan. Nah, itu. Nilai-nilai kebajikan universal itu mengesampingkan antara suku, agama, ras, dan latar belakangnya. Jadi setiap menurut ini ahli pendidikan William Glasser bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi anak lompat pagar itu kan perbuatannya dia lompat pagar. Menurut kita tujuannya dia bolos, tapi kalau kita tanya dari hati ke hati, nanti masuk ke apa yang namanya segitiga restitusi untuk penyelesaian sebuah masalah. Akan ketahuan apa motivasi atau apa tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Ini juga ahli yang kedua, Diane Gosson, itu meyakini seseorang kalau motivasi yang ada dalam dirinya itu timbul dari dalam, maka akan menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk, tadi saya sudah menyebutkan adanya motivasi intrinsik, ekstrinsik itu ya seperti apa. Kemudian hukuman dan penghargaan tadi di pertanyaan pematik yang pertama bahwa memberikan hadiah itu adalah hukuman atau sebuah penghargaan. Akan kita lihat di sini. Nah, ini secara motivasi ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah kategori motivasi ekstrinsik karena pengaruh dari luar, penolak dihukum. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi ekstrinsik karena dipengaruhi oleh orang lain. Dia pasti akan bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Kalau yang menghindari hukuman, kalau saya tidak melakukan itu, saya
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi yang dari dalam. Itu sebenarnya tidak hanya untuk murid, untuk kita juga. Kita itu menginginkan kita menjadi seperti apa. Sehingga kalau kita akan melakukan sesuatu, pasti pertanyaannya begini, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, kemudian kita melakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai. Karena kita ingin menjadi orang yang menghargai diri kita sendiri. Misalnya Bubaria itu nggak akan pernah yang namanya terlambat. Silahkan bisa dicek di rekap presensi. Karena kalau tanya, nah saya tuh pengennya ya jadi orang yang disiplin, tepat waktu. Nah itu kan berarti bukan karena pengaruh orang lain, tetapi karena memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu motivasi yang paling baik, tetapi paling sulit kalau kita itu mau mengajak murid kita menjadi yang seperti ini. Anak-anak itu sekarang seperti tadi Pak Arif bilang yang suka melakukan TICS, nah, itu saya, ya itu sengaja. Karena anak-anak jurusan DPIB itu mau tertib hanya kalau wali kelasnya yang berbicara. Padahal saat besok DE naik kelas, wali kelasnya bisa jadi ganti. Kalau lulus, wis ora wali kelasnya. Sehingga kita harus menumbuhkan motivasi yang muncul dalam diri anak itu ya motivasi dari mereka sendiri. Tetapi kita sebagai guru menuntut untuk mereka itu bisa terbentuk motivasinya seperti itu dengan cara ya yang direstui oleh sekolah, adanya budaya ICS yang baru saja di launching. Jadi mumpung izin kelingan, aku ya izin kelingan, muridnya ya izin kelingan, maka itu yang berusaha saya bangun setiap hari. Nah ini ada kasus di pelajaran matematika. Nah, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Kita mesti orang yang sing lagi ya. Pas dibilang mesti gambar. Orang yang bermatematika di pelajaran IPAS pun diajar malah gambar. Seni matematika ada ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian dia menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Jadi saking groginya tidak omongan menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva, dimana itu membuat Iva malunya luar biasa. Dan malahan Pak Seno itu meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Murid koncolnya tambah guyu ya tau. Murid koncolnya kon gak raiso, ditakoni bingung, terus kon maju ngoceki irung. Itu pasti kelas itu akan sangat gaduh. Jelas setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Alasannya apa? Pak Fauzan setuju betul? Karena kemungkinan siswa tersebut itu kesulitan dalam pelajaran, sehingga dia itu melakukan kegiatan di luar pembelajarannya tersebut. Ya, sebaiknya mungkin didampingi. Oke, jadi Pak Fauzan tidak setuju ya? Nah, sekarang menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa?
tidak sesuai dengan materi. Tidak sesuai dengan kehendak tersebut. Mempermalukan, sehingga bisa jadi IFA ini menjadi merasa dibully, sehingga bukan dia itu menjadi semakin cinta dengan matematika, tapi bisa jadi semakin benci dengan matematika. Seperti saya benci dengan guru bahasa Inggris saya, karena saya nggak bisa, malah dikonulis dengan 100. Itu pernah Agus Listio itu dulu kalau ada anak yang ribut sendiri disuruh keluar, silakan keluar dan tolong pintunya ditutup dari luar. Orang muridnya mesti bingung, disuruh keluar menutup pintunya dari luar, berarti saja dia diusir dari kelas. Itu ada juga bentuk hukuman. Kalau yang konsekuensi itu misalnya telat olahraga, pelajaran olahraga terlambat, dia disuruh lari. Nah, untuk menggantikan keterlambatannya itu adalah konsekuensi. Beda lagi yang terakhir nanti restitusi. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendekatan yang paling sulit karena butuh proses, dan kadang-kadang kita sebagai guru itu bahasa Indonesia tidak telaten dengan asumsi bahwa ini kok pelajarannya ketinggalan, ini, akhirnya kita tidak pernah atau jarang kita melakukan restitusi. Padahal restitusi ini pendekatan yang paling baik bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Nanti kita akan lihat contoh restitusi yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya, nah kita main tebak-tebakan. Monggo Bu Suci. Sebelum saya melanjutkan, Bu Suci memberikan sambutan dulu, jadi nanti langsung ke sini. Di belakang saya. Belakangan saya dari Pak Angkat. Kita tebak-tebakan. Dijawab itu yang nomor 1. Tolong. Saya bacakan. Ya bawa kacamata punya tulis 1 kayak gini repot. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena sering terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Nah, yang kedua, lari. Nah, oposan bagaimana oposan? Oh, tadi sepakat. Saya tidak 100 hukuman barcode. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Pelajaran. Hukuman. Oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam-jam mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kuncinya benar enggak? Hukuman. Nah, betul. Pinter kabeh. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran akan tahu jenengan itu mau melaksanakan konsekuensi atau hukuman. Nah, bahwa hukuman itu tidak punya pengaruh besar terhadap perkembangan positif anak. Tolong diingat. Sehingga nanti tidak akan ada lagi
untuk tim budaya harusnya saya mengundangnya teman-teman tim budaya ya. Wah, besok lagi. Semua guru tim. Iya. Ya betul. Semua guru ada tim budaya karena itu tadi cita-citanya ini ada seorang guru menuntun muridnya menuju kedewasaan dan kemerdekaan. Nah. Kemudian sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum ya? Penghargaan itu kan hukuman positif ya, Nah ternyata penghargaan itu menghukum. Dia punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau SD, anak SD itu yang ketahuan banget kalau anak SD. Kalau diberi bintang oleh gurunya, dia mau tertib. Tapi kalau tidak diberi bintang, sehingga dia tidak tertib. Itu salah satu contoh dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif untuk membuat budaya positif murid. Dan ternyata penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa? Karena untuk memperoleh penghargaan pasti akan terjadi persaingan antara murid. Nah ini justru memecah belah. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kok ini terulang ya? Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena anak tidak lagi diberi ruang dan waktu untuk memilih untuk jadi kreatif dengan cara apa saya akan belajar. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa? Misalnya ya itu tadi, kalau saya pernah melakukan zaman dulu ngajar fisika. Nah ulangan fisika dapat nilai di atas 80, saya kasih uang 10.000. Nah di atas 90, saya kasih uang 20.000. Di awal-awal itu membuat anak termotivasi, tetapi di akhir tahun itu menjadi bumerang. Dan anak itu motivasinya belajar menjadi berbeda. 12 tambah 1 hari ini. Menurut saya tidak semuanya benar yang pernyataan yang disampaikan dulu tadi. Karena apa? Ada fenomena kita mikir penghargaan dapat medali, itu kan termasuk sesuatu yang positif. Reward gitu, bukan. Jadi tidak semuanya seperti yang dengan ketika gitu. Kalau menurut saya, kalau yang kaitannya dengan pendisiplinan, koordinasi itu yang nggak bagus. Misalnya kalau kita ada anak, kalau berangkat tidak terlambat dikasih hadiah, itu nggak bagus karena itu suatu kedisiplinan. Tapi kalau prestasi itu saya kira tidak ada salahnya. Misalnya tadi ikut lomba dapat juara, dapat hadiah, itu kan tidak termasuk legitimasi. Oke, terima kasih Pak Ana. Kalau itu saya setuju karena yang diberi penghargaan itu itu sebenarnya namanya apresiasi. Kalau penghargaan di sini ada berkaitan dengan disiplin. Kalau apresiasi itu kan karena memang murni adanya kompetisi. Untuk membedakan hasil kompetisi adalah dengan adanya penghargaan. Itu saya setuju. Tapi kalau untuk disiplin positif atau untuk disiplin diri, itu penghargaan itu efek jangka panjangnya ternyata banyak tidak baiknya. Setuju betul Pak? Iya. Karena kan yang untuk penghargaan di sini itu ada efek untuk kedisiplinan. Nah sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu tidak direncanakan, konsekuensi direncanakan. Nah suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan, konsekuensi harus terjadi. Dan ini anak sudah menyadari kalau dia melakukan tindakan, dia tahu konsekuensi yang akan dialami. Kemudian hukuman buat anak sakit hati.
jangka waktu yang lama. Ini loh, kalau anak sudah sampai merasa tidak dihargai, pasti perilakunya itu perilaku negatif. Dan kita akan sulit untuk membenahi atau meluruskan ke jalan yang benar. Nah sekarang restitusi. Ini adalah penyelesaian masalah Saylodo yang mendekati sempurna, tapi memang agak sulit karena adanya kolaborasi dengan anak, dengan murid untuk mencari solusi akar masalah. Ada beberapa hal yang akan dicapai kalau kita melakukan restitusi, yaitu murid itu akan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini pembelajaran. Nah, tujuan kita jadi guru di dunia pendidikan kan mengajari murid untuk membentuk karakternya, sadar diri siapa dirinya sendiri. Kita yang orang dewasa saja belum tentu tahu kok kita itu menginginkan apa untuk kita sendiri. Kadang kita itu masih ingin menjadi yang diinginkan orang lain, bukan yang diinginkan diri kita sendiri. Memang ini sulit. Tapi kalau kita mau belajar ya, semoga menjadi lebih baik. Nah, dengan restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini yang paling penting. Karena setelah anak berbuat salah, kalau oleh Bapak Ibu guru dihukum atau dia disuruh melakukan konsekuensi, sesudahnya tentu dia pasti masih ada sesuatu yang tertinggal dalam hatinya. Ini yang kita harus menghapus luka batin, memulihkan dirinya dari setelah dia melakukan kesalahan. Ini agak sulit, tapi itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Ada langkah-langkahnya nanti bagaimana kita melakukan sebuah restitusi. Oke, monggo Pak. Misalnya tahun ajaran baru saya mengajar di suatu kelas. Pas pertemuan pertama saya bilang sama murid-murid, para siswa semua, para murid semua, ini kita buat kesepakatan ya. Nanti kalau ada yang terlambat, nanti push up 10 kali. Nah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Jangan tadi sudah ngeriko kesepakatan. Karena sudah disepakati, berarti itu konsekuensi. Berarti kalau seperti nulis surat sekali tadi kalau sudah diumumkan juga? Kalau sudah disepakati, konsekuensi namanya. Tetapi belum restitusi. Karena restitusi itu kita langkahnya itu nanti ada 3 langkah yang harus kita jalani. Ini juga baru dari saya Pak. Jadi kita sama-sama belajar saat ini. Ingat, kehadiran Bapak Ibu itu membantu saya untuk mengingat mana-mana besok saya harus ujian. Terima kasih. Nah, restitusi itu kan adanya kolaborasi antara guru dan murid untuk bagaimana murid bersama-sama guru menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dengan restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan sebuah paksaan. Kalau paksaan tadi adalah hukuman. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita berusaha menyadarkan anak. Ini yang sebenarnya memang harus kita lakukan untuk anak-anak kita yang sudah memasuki usia dewasa. Kemudian restitusi
solusi, bukan fokus pada masalahnya. Ini saya waktu beberapa tahun yang lalu saya ingat ada orang menasihati saya, kalau ada sebuah masalah, anggaplah masalah itu hanya sebuah titik kecil dalam lembaran putih yang luas. Jadi kita fokusnya jangan pada titiknya, tetapi pada lembarannya, artinya pada solusinya. Ternyata munculnya sekarang. Nah, ini yang paling penting, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya menghapus rasa bersalah yang ada pada dirinya. Samanya dengan nek bosok kerene menyembuhkan luka batin. Nah, karena luka batin itu semua orang pasti pernah mengalami, tetapi tidak semua orang bisa menyembuhkan. Karena yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi Pak Hana sudah sampaikan, adanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu guru di awal tahun pembelajaran pasti membuat ini peraturan bersama. Entah tadi Pak Muhammad kan mengatakan kalau terlambat push up, kalau terlambat 15 menit tidak boleh masuk, itu waktu saya. Tapi kok ternyata tidak cukup peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa kalau kita ada peraturan itu toh harus menggunakan helm? Alasannya apa? Supaya aman kalau ada benturan. Supaya aman, berarti keamanan dan keselamatan. Kemudian, nah ini bagi yang kena flu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, supaya tidak menularkan virus untuk teman yang lain. Terima kasih. Ya, tidak menularkan virus. Artinya Burno dengan sadar menjaga keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi tadi ada dua nilai, keselamatan, ada nilai keamanan. Itu adalah nilai yang kita yakini. Jangan yakin kalau dengan menggunakan masker maka orang lain tidak akan ketularan. Yakin. Jadi bukan peraturan saja, tapi yakin bahwa saya seperti ini itu akan menyelamatkan orang lain. Nah, maka itu tadi untuk mendukung, karena tadi motivasi ada dua ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, untuk mendukung murid kita punya nilai motivasi dari dalam, maka kita harus kembali ke keyakinan, karena keyakinan itu lebih menggerakkan dibanding dengan peraturan. Kalau saat kita ada aturan pakai masker, kita nggak pakai itu mesti pikirnya nanti saya dihukum apa ya, konsekuensinya apa ya. Tapi kalau kita sudah sadar diri, saat flu menggunakan masker, saat COVID menggunakan masker, untuk apa? Untuk keselamatan. Keyakinan kita loh, kita yakin kalau kita mau tertib aturan pakai masker, maka orang lain dan saya juga akan terselamatkan. Izin mengirimkan kelas. Iya, oh, teman-teman. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah bagian dari disiplin positif secara umum, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang paling kecil adalah peraturan kelas. Kita itu baru sampai pada lingkaran yang terdalam, belum pada lingkaran hijau. Karena ya ini sebenarnya gini, kita sudah membuat peraturan, sudah disepakati, tapi kita belum menerjemahkan dalam apa yang namanya keyakinan. Kita belum meyakinkan anak-anak, ini loh keyakinanmu, bahwa kita kalau dalam kelas itu harus seperti apa. Jadi harapannya nanti setelah dari sini Bapak Ibu ada sedikit tambahan ilmu hasil belajar bersama. Oh, besok saya akan membuat keyakinan kelas, atau oh, besok saya penyelesaian masalah dengan anak adalah menggunakan restitusi, bukan lagi konsekuensi, bukan lagi hukuman. Saiki
Mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini yang saya buat di awal tahun. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang ada dalam diri kita yang mau kita lakukan. Tidak usah difoto, nanti saya kasih Pak Yu. Tenang saja. Materi saya share. Benjenengan buka laptop, sering. Terus yang ada dalam situ C. Nanti akan saya buat tidak nanti Pak. Habis ini kita juga kocok-kocok kewer-kewer. Yang di sebelah kesehatan Pak Oposan. Dengan hukuman Jadi kita jadi tahu besok kalau Bapak Ibu kalau sekarang belum membuat, maka masih ada waktu di saat ganti blok bulan depan. Nah, karena ada ganti blok, di situ kita bisa mulai membuat keyakinan kelas. Biar anak itu tahu tanggung jawabnya, sadar dengan apa yang dilakukan, dia akan ngerti konsekuensi yang akan dialami dan menghindarkan hukuman. Monggo. Tentang peraturan dan keyakinan kelas ya. Coba balik ke slide sebelumnya Bu. Yang tadi ya balik lagi Bu. Ya. Di sini kan yang sebelah kiri tadi kita sepakati sebagai peraturan dan yang di sebelah kanan kita sepakati sebagai keyakinan. Kalau di sini kan kalau yang peraturan itu tindakan yang real, yang siswa lebih mudah memahami. Kalau yang keyakinan itu nilai-nilai. Ya. Memang kan di situ penerjemahannya nilai-nilai itu bisa lebih luas. Tidak ada pembatasan-pembatasan tergantung sejauh mana anak itu bisa menerjemahkan. Tetapi pada prakteknya itu berproses ya menurut saya. Karena kita sendiri juga sebagai guru saja. Kadang juga bingung ya antara tanggung jawab kalau kedisiplinan misalnya. Nah seperti itu tuh prakteknya bagaimana kita melakukan pembelajaran itu di kelas. Saya setuju kalau nilai-nilai itu memang poin-poin yang maknanya lebih dalam, lebih luas. Kalau anak bisa menerjemahkan itu bagus. Nah tapi dalam praktek pembelajarannya itu bagaimana? Dan terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Purno. Untuk membuat sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kalau saya itu bahwa semua anak kita ajak untuk menuliskan apa yang dia inginkan dulu di kelas itu. Kemudian itu bisa berkelompok atau bisa sendiri-sendiri. Nah, keuntungannya kalau secara kelompok nanti kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, nah, posisi kita adalah sebagai seorang hakim, penghukum. Nah, sekarang posisi yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. Sarah cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita bagaimana kita cara berkomunikasi dengan anak itu akan membuat anak merasa bersalah. Itu adalah posisi di mana kita justru sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu masih kurang bagus. Sekarang tuh ya posisi teman itu ya seperti apa? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu kan kembaran. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah tadi disampaikan Bapak Ibu Katrin? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi apa yang disampaikan tadi dengan latar belakang saya sudah 18 tahun gitu ya. Jadi ada beberapa hal, tapi tidak semua yang disampaikan. Yang pertama bahwa penilaian itu pada diri kita itu bisa internal dan eksternal, tapi di sisi lain ada sesuatu yang ideal. Jadi kalau kita hanya mengacu pada internal saja atau eksternal saja itu juga kurang, maka ada acuannya yaitu adalah ideal. Ideal yang tadi disampaikan adalah nilai kebajikan tadi. Jadi bagaimana siswa saat idealnya itu tidak tercapai dengan realitas yang ada, maka salah satu caranya adalah bagaimana siswa tetap dalam kondisi optimis gitu. Optimis untuk tetap belajar, optimis untuk lebih baik, optimis untuk lebih maju. Jadi secara teknis kebiasaan tadi ada beberapa hal yang harus kita upayakan supaya rasa optimis siswa ini tetap muncul, tidak menjadi sebuah kalau bahasa di situ adalah identitasnya tadi, tapi kalau Jawa ini kan dicap. Bagaimana anak tidak dicap menjadi anak yang malas, anak yang bodoh, anak yang kurang ajar, anak yang tidak disiplin dan sebagainya. Jadi paradigma itu yang harus kita perbanyak di dalam mindset kita, bahwa ada eksternal, internal, dan ada sesuatu yang itu menjadi acuan, yaitu kebajikan yang itu merupakan nilai-nilai sebuah yang ideal. Saya kira itu beberapa hal menjadi refleksi dari apa yang saya dapatkan pada pagi siang hari ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana kita membuat apapun namanya tadi ya, konsekuensi, hukuman ataupun yang lainnya, tapi anak merasa tidak dihukum,
Jadi anak itu melaksanakan dengan senang hati, dengan ikhlas bahwa itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi itu yang sulit ya. Jadi kita bagaimana membuat rasa tidak nyaman anak itu hilang, tetapi apa ya, budaya atau disiplin positif itu tetap bisa dilaksanakan untuk atau diterapkan pada murid-murid kita. Itu tadi refleksi dari Pak Tri Wahyu. Monggo yang selanjutnya atau report hubungan. Satu lagi ya, langsung ke manfaatnya saja tidak apa-apa. Oh, oke. Okay. Siapa sih ngomong dia? Ya, Bu, ini monggo. Ya, ini yang mana? Semuanya. Monggo dirangkum aja kita dulu. Beberapa hal baru yang saya dapatkan, ternyata hukuman itu tidak selamanya memberikan dampak yang baik bagi anak-anak. Mereka punya kesadaran penuh untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi insight-nya adalah bagaimana kita membantu siswa kita dengan penuh kesadaran bahwa yang mereka lakukan itu adalah apa yang akan membuat mereka menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ketika mereka punya kesadaran diri, penuh tanggung jawab bahwa segala hal yang mereka lakukan, konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan itu berdampak pada kedepannya, bahwa mereka akan menjadi orang yang lebih baik, yang punya empati tinggi dan punya tanggung jawab terhadap dirinya terutama dan kepada lingkungannya. Itu menurut saya. Perasaannya saya senang karena banyak hal baru yang saya dapatkan di sini, sehingga oh ternyata yang kemarin saya lakukan ada yang kurang pas ya. Oh ternyata yang saya lakukan itu menjadi sebagai seorang manajer ya. Jadi ada hal-hal yang bisa saya ambil dan ternyata itu banyak yang sudah saya lakukan, cuman nggak paham kalau itu teorinya seperti itu. Jadi peran saya sebagai guru terkadang juga sebagai pemantau, teman, terkadang juga sebagai seorang manajer. Jadi insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih baik. Harapannya bagaimana cara kita menyadarkan anak kita bahwa yang mereka lakukan itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga mereka betul-betul berproses bahwa itu sesuatu hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni. Refleksinya, Bapak Ibu, ternyata kita itu sebenarnya sudah sering ya melakukan, cuma kita nggak tahu namanya tuh, posisi kita itu sebagai apa. Kita berhenti dulu sampai itu selesai. Dan itu proses ini memang harus belajar. Saya belajar juga untuk ternyata saat saya dulu, ternyata saya juga pernah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Dan ini adalah pendekatan yang paling baik yang bisa dilakukan seorang guru jika terjadi pelanggaran oleh muridnya. Ini podo nggak bisa, ini nggak bisa sama kok. Demikian Bapak Ibu sesi kita hari ini, dengan kesimpulan atau penutup bahwa sebagai seorang guru, tanggung jawab kita tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran atau sebagai pengajar, tapi bagaimana kita menciptakan suasana yang memungkinkan setiap murid berkembang secara maksimal. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Katarina Sudarmi sudah jelas tadi disampaikan dan membuka wawasan kita semuanya terkait dengan budaya positif, disiplin positif, keyakinan, kelas dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kita sampai di
acara, yaitu penutup. Marilah kegiatan pada pagi ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih dari saya dalam membawakan kegiatan bacaan ini. Saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, kita foto bersama gitu. Iya. TGP Angkatan 11 Pasti berkelas. Demikian paparan pada video ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia.